Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki latihan 3 untuk energi dan usaha. Kalian perhatikan pembahasannya agar kalian bisa memahami bagaimana soal-soal energi dan usaha. Perhatikan di nomor 1. Benda yang masanya 500 gram bergerak lurus di atas lantai dengan kecepatan 5 meter per second. 2 detik kemudian kecepatannya menjadi 10 meter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk lebih memahaminya, coba kita gambarkan posisi awal dan akhirnya. Ini posisi awal, kemudian kita lihat ini posisi akhirnya. Ini terjadi saat 2 detik ya. Jadi kecepatan awalnya adalah 5 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 10 meter per second. Waktunya adalah 2 detik. Berarti kita menggunakan konsep GLBB ya, karena kecepatannya berubah. Kita tentukan A-nya, yaitu V akhir sama dengan V awal ditambah dengan A kali T. Berarti ini 10, V0-nya adalah 5 ditambah A. Waktunya adalah 2. Berarti A-nya adalah 10 dikurangi 5 per 2 atau 5 per 2, 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita tahu usaha itu merupakan perubahan energi. Kita akan menggunakan energi kinetik, sehingga gaya dikali perpindahannya kemudian kali setengah M kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Lalu bagaimana kita mengetahui delta S-nya atau perpindahannya? Kita bisa menggunakan konsep GLB yang berikutnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Sehingga kecepatan akhirnya adalah 10 kuadrat, kecepatan awalnya adalah 5 kuadrat, ditambah 2 kali 5 per 2 kali S-nya ya. Sehingga ini kita dapatkan bahwa 100 dikurangi 25 sama dengan 5S. Berarti S-nya adalah 100 dikurangi 25 itu 75 per 5. 75 dibagi 5 itu adalah 15 meter. Berarti kita masukkan F dikali S-nya adalah 15 setengah, masanya adalah 500 gram, berarti setengah kilo ya, dikali kecepatan akhirnya adalah 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, sehingga F-nya adalah ini 100 kuadrat, 10 kuadrat itu kan 100, kemudian dikurangi 5 kuadrat ada 25. Berarti 100 dikurangi 25 per 4 kali 15 atau 75 per 60 ya. Atau kalau kita perkecil, kita gunakan kita bagi menjadi 5 ya. 75 dibagi 5 itu 15 kali 5, sedangkan 60 adalah 12 kali 5. Kita perkecil lagi, sehingga kita dapatkan 15 dibagi 3 itu 5, kemudian 12 dibagi 3 itu 4, sehingga 1,25 Newton. Jawabannya adalah B. Di nomor 2, suatu gaya F sebesar 10 Newton, di mana besar dan arahnya tetap. Kemudian titik tangkap gaya menggeser sepanjang garis lurus yang panjangnya 5 meter. Gaya F membentuk sudut theta terhadap arah perpindahan.
ternyata gaya F melakukan usaha sebesar 25/2 Joule. Yang ditanyakan adalah besar sudut tetanya. Coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Berarti ini. Nah, kemudian kayaknya membentuk sudut tertentu katanya. Ini F-nya, sudutnya theta. Kemudian mengalami perpindahan delta S itu sebesar 5 meter. Gaya F-nya, usahanya kita lihat. Berarti usaha itu tinggal kita gunakan, gaya yang digunakan adalah F cos theta ya, dikali dengan delta S. Berarti kita masukkan saja nih nilainya. 25/2 sama dengan F-nya adalah 10 cos theta dikali delta S-nya adalah 5. Sehingga cos theta-nya adalah 25/2 per 50 atau setengah akar 2. Jadi tetanya adalah 45 derajat, yaitu D. Untuk nomor 3, diketahui ada seorang peloncat indah bermasa 50 kg berada di papan menara yang tingginya 10 meter dari permukaan air. Kemudian ia meloncat ke air kolam tersebut. Perubahan energi potensial peloncat indah ketika sampai di permukaan air. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan energi potensialnya. Otomatis kita harus tahu perubahan ketinggiannya. Coba kita bahas ya satu persatu tahapannya. Pertama, ini posisi peloncat indahnya. Nah, ini ya. Kita lihat dari sini ke sini adalah, nah ini delta H-nya yaitu 10. Sehingga ketika dia lompat, nah gini, perubahan energi potensialnya itu berarti mg delta H. Sehingga kita tinggal masukkan nilainya ya. Masanya 50, G-nya 10, delta H-nya adalah 10. Sehingga perubahan energi potensialnya adalah 5000 Joule, yaitu jawabannya adalah E. Kita masuk ke nomor 4. Sebuah balok bermasa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan sebesar F, yaitu 15 Newton, pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Dan panjang bidang miringnya adalah 2 meter. Anggap percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan gesekan antar balok dan bidang miring 0. Dianggap licin ya. Nah, yang ditanyakan adalah usaha total yang dilakukan pada balok. Kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nih, posisinya adalah dari bawah, ini naik. Kita gambarkan, ini naik. Katanya panjang lintasannya ini 2 meter. Oke, sekarang kita lihat ada gaya yang mendorong, yaitu F. Dan ingat, karena ini sudut elevasinya theta, ini akan selalu menjadi mg, dan yang kesini adalah mg sin theta. Sebenarnya di sini ada gaya normal, tapi tidak digunakan karena tidak ada gaya gesek. Sedangkan ini mg cos theta. Baik, berarti usaha totalnya itu akan sama dengan gaya-gaya yang bekerja yang sejajar dengan perpindahan dikali dengan besar perpindahannya. Berarti ini F dikurangi mg sin theta dikali delta S. Kita masukkan nilainya. F-nya adalah 15. Dikurangi masanya adalah 1,5 kali 10 G-nya ya. Sin 30 yaitu setengah kali perpindahannya adalah 2. Sehingga usaha totalnya adalah
Sini 15 dikurangi 1,5 kali 10 adalah 15, kali setengah adalah 7,5 kali 2. Berarti 15 dikurangi 7,5 adalah 7,5 kali perpindahannya 2, berarti usahanya adalah 15 Joule. Jawabannya adalah A. Sekarang terakhir kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah pelari maraton bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan konstan 10 meter per detik. Kemudian dia kembali ke titik A dengan kecepatan yang sama. Usaha yang dilakukan oleh pelari tersebut berapa? Coba kita gambarkan. Andaikan ini kalaupun lintasannya melingkar atau tidak masalah ya. Kita anggap saja gini. Nah, ini posisi mula-mula titik A, kemudian ada titik B. Pertama, dia lari dari A ke B. Kemudian, dia kembali dari B ke A. Berarti terhadap titik A, perpindahannya bagaimana? Perpindahannya 0. Sedangkan yang namanya usaha itu kan gaya yang bekerja pada benda dan sejajar dengan perpindahan dikali dengan perpindahannya. Bila perpindahannya 0, maka usahanya juga 0. Berarti jawabannya adalah A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian tetap di rumah dan tetap belajar. Kalian pelajari lagi video dan pembahasannya. Jangan lupa kerjakan catatannya dan kumpulkan agar kalian bisa siap menghadapi tes online-nya.